Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Tuhan kita mengucap syukur dan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Jadi terima kasih atas kedatangannya anak-anakku sekalian. Hari ini kita mau melaksanakan suatu layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan tentang pribadi dan sosial, di mana pada hari ini kita akan mengenali tentang bagaimana kita bisa mengelola kecemasan kita pada saat ujian ingin dimulai. Jadi mungkin anak-anakku sekalian ada yang pernah merasakan kecemasan saat ingin melaksanakan ujian. Sering sekali, Pak. Iya, saya ujian pasti. Ya, apa yang dirasakan? gelisah Pak, kalau tidur tidak bisa tidur, jadi Iya. biasa kayak ngantuk kalau isi minyak Lapar, Pak. Itu di pikiran, jadi Iya Pak. sering memang terjadi di pikiran. Ada yang biasa tubuhnya Saya, Pak, keringat dingin, Pak. Keringat dinginnya ya. biasa, Pak. Ya. Saya Kita sering Kak susah tidur Pak kalau misalnya besok kayak berurutan matematika, kimia yang di hari ujian yang sama, jadi kayak harus fokus belajar tapi jadi kurang tidur Pak. itu yang akan kita pelajari sebentar ini. Bagaimana cara, karena pasti biasa terjadi kecemasan yang berlebih pada saat ujian, dan itu seharusnya yang harus kita pelajari agar hal-hal tersebut tidak lagi terulang nantinya, agar kita lebih bisa percaya diri untuk menghadapi ujian tersebut. Jadi di pertemuan kita ini kita akan tujuannya yaitu supaya anak-anakku sekalian bisa mengidentifikasi penyebab dan gejala kecemasan dalam ujian. Yang kedua, anak-anakku bisa menganalisis pola pikir negatif yang terjadi dan menggantinya dengan pola-pola pikir yang positif, yang lebih rasional lagi. Yang ketiga, kita bisa mempraktikkan teknik relaksasi dan strategi manajemen waktu yang terjadi. Dan yang keempat, kita bisa menunjukkan sikap percaya diri dan optimis dalam menghadapi ujian serta tugas yang akan kita kelola. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan jika nantinya ada kecemasan dalam ujian. Bahwa kecemasan dalam ujian itu pasti ada dalam diri kita pribadi, baik itu ketegangan dalam diri, rasa takut yang berlebihan, serta apapun yang dialami oleh seseorang sebelum itu. Ada 3 komponen sebenarnya yang sering terjadi dalam diri kita ketika akan menghadapi ujian. Yang pertama itu di pikiran, yang kedua di fisik, dan yang ketiga di perilaku. Dimana pada pikiran itu biasa kita berpikir, oh tidak bisa kak nanti lulus dalam ujian ini, tidak pintar kak. Itu sudah dalam pikiran, kecemasan dalam pikiran. Apa yang kalau di fisik kayak tadi yang dibilang naik aswad, dia berkeringat di tangannya. Biasa juga ada orang yang berdebar-debar jantungnya, biasa juga mual. Itu tanda-tanda bahwa kita sedang mengalami kecemasan. Iya Pak, kayak ini bisa kamu Ya, dirami Pak. ya, mual,
biasa tubuh juga gemetar, itu salah satu tanda bahwa kita sedang cemas ketika akan menghadapi ujian. Dan yang ketiga, terdapat di perilaku. Kita biasa menghindari belajar karena cemas tidak mau terjadi lagi prokrastinasi, mudah marah, mudah tersinggung, ditarik dirita. Itu merupakan salah satu kecemasan dalam ujian. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak cemas dalam ujian itu? Yang pertama harus kita dulu kenali bahwa hal tersebut merupakan distorsi kognitif, di mana itu yang menjadi musuh dalam kecemasan yang dimiliki oleh diri kita pribadi. Apa distorsi kognitif, Pak? Itu nih yang akan kita bahas sekarang. Oh. Jadi menurut Aaron Beck itu kecemasan ujian bukan sekedar respon terhadap ujian itu sendiri, tapi dipicu oleh distorsi kognitif, yaitu pola pikir yang tidak akurat, pola pikir yang negatif, pola pikir yang berlebihan. Contohnya ada pikiran negatif itu, contohnya distorsi kognitif itu ada yang biasa di pikiran, tak kalau nilai ujianku jelek maka hidupku tamat. Itu distorsi kognitif. Bagaimana caranya mengganti distorsi kognitif? Harus berpikiran lebih positif lagi. Kayak overthinking, Pak. Bisa. Overthinking juga termasuk distorsi kognitif. Misal mau ganti untuk ke pikiran yang positif, ganti perkataan tak dengan satu nilai ujian tidak menentukan masa depanku, tapi masih ada kesempatan lain untuk memperbaiki. Ada yang bisa kasih contoh lain distorsi kognitif? Saya kasih contoh lagi. Kalau tidak sempurna ini jawabanku, berarti saya sudah gagal total. Padahal itu distorsi kognitif. Pikiran positif yang bisa diubahkan ini, tidak ada yang sempurna. Usahaku hari ini sudah yang terbaik dan akan sangat berharga. Itu merupakan pikiran rasional yang akan mengganti. Sudah dimengerti nih tentang distorsi kognitif? Sudah paham? Iya, Pak, sudah. Ya, baik. Karena kita sudah tahu itu distorsi kognitif, toh ada juga nanti langkah-langkahnya. Untuk misal pada saat mau ujian ke sekolah dan akan dijalani ujian, ada teknik-teknik yang cocok dilakukan untuk menghilangkan rasa-rasa kecemasan itu. Dan teknik yang cocok untuk yang akan saya berikan yaitu teknik manajemen kecemasan berupa deep breathing, teknik pernapasan. Jadi saya mau teknik ini dikembangkan oleh Dr. Andre Wells dan terbukti secara klinis dapat mengaktifkan respon parasimpatik tubuh, sistem saraf yang ada dalam tubuh, untuk merespon stres kita. Ya. Teknik pernapasan sama dengan teknik pernapasan olahraga? Tidak, Oh, iya. beda. Kalau pernapasan olahraga ada juga teknik khususnya, dan ini teknik hanya untuk menghadapi kecemasan pada saat ujian. Begitu. Pikir dia lagi berenang baru ada teknik pernapasan juga dari mulut. Ya, beda. Kita ada ini sudah
dikembangkan oleh Pak Dr. Andrew. Dan cara melakukannya itu, perhatikan baik-baik, kita tarik nafas selama 4 detik. Sekian Pak berlupa. 4 detik saja. 4 detik. Mati gitu. Dan sudah ditarik nafas selama 4 detik, tahan selama 7 detik. Aman. Kemudian keluarkan dari mulut selama 8 detik. Ya, mari kita coba sama-sama. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan selama 7 detik. Kemudian keluarkan selama 8 detik. Coba ulang lagi. Tarik nafas selama 7 detik, 4 detik. Tahan selama 7 detik. Kemudian keluarkan selama 8 detik. Bagaimana perasaannya? Agak lega kan? Ya, mungkin itu nanti bisa lebih dipraktekkan pada saat ujian, pada saat teman-teman akan melaksanakan ujiannya. 478 478. Yang biasa ada lagunya itu, lagu reggae 378, kita ubah 478. Bagaimana? Oke, supaya lebih dekat. Nggak tahu kisah saya. 378. Oke, diganti ke 478. Itu saja yang ingat. Bisa jadikan mars nih Pak. Bisa. Pak, itu 478. itu dilakukan pada saat kita mau kerjakan ujian atau sebelum masuk ruangan? Ya. Pada saat mau ujian bisa, pada saat pikiran banyak yang dipikirkan, pada saat kita mau belajar, kita stres nggak bisa masuk. Coba saja. Yang jelas ini bisa dilakukan pada saat kita mau belajar. Yang jelas untuk menurunkan tingkat-tingkat kecemasan yang kita miliki. Ya. Baik, kalau kita sudah melakukan hal tersebut, ada lagi hal yang paling penting yang harus kita lakukan, yaitu positive talk, bicara baik pada diri sendiri. Oh, berarti Positif. kayak bisa juga Pak kalau bicara gitu itu pas Bisa. bicara. Bisa sekali, itu lebih bagusnya, supaya melatih juga kita bagaimana berbicara dan depan umum kalau bicara mentor. Jadi positive talk itu merupakan praktik mengganti dialog internal negatif dengan kalimat-kalimat yang mendukung serta membangun, di mana Albert Bandura menunjukkan bahwa self-talk positif secara langsung meningkatkan self-evaluasi akademik. Yang bagaimana itu Pak? Self-evaluasi akademik ini yang membuat orang lebih efektif dalam memberikan. Contohnya, saya akan memberikan usaha terbaikku dan itu sudah cukup. Contohnya juga, saya sudah bersiap satu langkah demi satu langkah. Kayak bicara baik. Bicara baik itu untuk diri kita sendiri. Misalnya, saya pasti bisa melakukan ini walaupun sedikit. Kayak orang soft spoken itu Pak. Ya, soft spoken bisa. Berarti kayak Saya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi semua ini. Yang jelas berpikiran positif sama diri kita sendiri, kemudian katakan nih kepada diri kita sendiri. Jadi itu merupakan positif self talk. Jadi mungkin itu
teknik relaksasi yang saya berikan. Kemudian saya akan beri ke WA kalian tentang LKPD, bagaimana Bisa di grup ya, LKPD tentang ini menghadapi kecemasan. Mohon untuk anak-anakku sekalian dikerja hal tersebut. Pak, nanti bisa. Saya beri waktu 5 menit ya, Pak. baca-baca. Sebelum ini Pak, jadi saya harus gunakan ini sekarang. Ya, bisa kalau misal kerjakan tugas ini dan gugup, ya pakai lagi 4 detik, tahan 7 detik, kemudian hembuskan di mulut 8 selama 8 detik. Itu Kak, ini tapi ini. Iya, di sini tak boleh berapa menit waktunya Pak? 5 menit, sisa 4 menit. Ini cepat sekali Pak. Tidak, sedikit saja itu. selalu kita punya kita kalau bisa ya. Ya, contoh sekalian dibilang, nak ayo, kamu pasti bisa. Tenangkan dalam hatimu dan pikiranmu bahwa kamu pasti bisa. Tarik nafas, tahan terus sampai mati. Tidak boleh begitu. Ya, coba serius dulu. Bisa dicek mesinnya Pak. Checklist. Bisa kalau yang itu yang kamu rasakan, bisa. Coba lihat. Ya, anak asuh ternyata sering bergetar ya. Iya Pak. Apalagi kalau sudah dipantau Pak biasanya. Begitu ya. Kalau sudah ada yang pantau Pak. Ya, coba tenangkan dalam dirinya, bernapas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, Tarik nafas Pak. dan hembuskan selama 8 detik. Pak ini semuanya sampai 3 Pak. Ya. Sampai 3. Cocok sekali, betul sekali. Sudah. Ini Pak. Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Oke.
Sudah Pak. Apa? Sudah semua? Sudah Pak. Sudah. Ada yang belum Pak. Ya, kita tunggu temannya yang lain ya. Iya Pak. Komitmen apa? Selesai Pak. Aisyah sudah? Sudah Pak. Ini LKPD tak supaya semuanya kebagian. Coba di bagian A, Nopi jawab apa yang terjadi pada saat ujian. Pada saat ujian itu Pak, dari fisik Pak, Ya. saya sulit tidur kalau malam Pak, sama mual juga Pak karena naiknya asam lambungku. Berarti itu ciri-ciri yang di fisik ya. Iya Pak. Kalau di pikiran Pak, sering lupa materi yang sudah pelajari Pak karena kayak blank Pak begitu Pak ya. Terus merasa tidak siap Pak. Walaupun sudah nggak belajar tadi semalam atau beberapa hari yang lalu. Dari perilaku Pak itu mungkin Pak mudah gak marah karena biasa kayak pusing maka itu Pak tuh kalau megang temanku langsung tak somproi biasa somproi karena gak takut Pak sensitif sekali Pak. Terus Berarti Nopi ini sudah bisa membedakan mana yang termasuk cemas di fisik, pikiran dan perilaku. Jadi karena sudah bisa itu berarti sisa mengaplikasikan apa yang tadi sudah saya ajarkan kan? iya Pak. Ya. Oke. Coba Aisyah, penyebab cemas tak? Ada 3 penyebab cemas yang ada di ujian. Yang pertama pasti takut nilainya itu turun Pak, karena kan sudah lebih baik itu kayak lebih meningkat daripada kan harus turun. Lalu yang kedua itu ekspektasi orang tua Pak, yang berharap kalau kriteria saya itu tetap di peringkat 2 atau naik ke peringkat 1. Lalu yang ketiga itu takut juga Pak nanti rapornya turun itu karena nanti kan berpengaruh untuk SNBT Pak dalam penerimaan mahasiswa untuk ke universitas itu kayak pakai rapor begitu Pak. Baik. Coba Asrul, Yang mana itu Pak? pikiran negatifnya coba. Sudah tahu bagaimana itu pikiran negatif, distorsi kognitif yang selalu orang kemukakan. Yang pikiran negatif itu saya suka merasa saya takut gagal ini kalau saya kerjakan tugas ini. Terus saya takut kalau nanti bagaimana ternyata tidak sesuai ekspektasi saya, nanti teman-teman saya membuli saya. Bagus sekali. Coba Naib, bagaimana caranya mengganti pikiran rasionalnya itu? Kalau saya Pak, mungkin sebelum ini saya selalu berpikir saya ini bodoh dan tidak bisa menerima fokus dengan baik. Cuman sekarang saya sudah berpikir bahwa saya tidak bodoh, cuman saya kadang malas Pak, dan sekarang sudah mau belajar Pak. Betul sekali. Coba lembar afirmasinya ada anak Fozan sama Naswat, bisa dikemukakan satu contoh afirmasi diri. Satu saja Pak, bukan? Ya, satu saja, satu-satunya Swat. Oh iya Pak, saya dulu Pak. Ya. Ungkapkan kepada diri sendiri. Saya
pasti bisa hari ini karena besok adalah kesempatan saya untuk menjadi yang terbaik. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, asal lagi. Coba. Kalau saya Pak, saya pasti besok bisa menjawab semua pertanyaan ujian dan saya pasti lulus 100%. Luar biasa. Ya, terima kasih atas pengisian KBD-nya anak-anakku sekalian, dan saya rasa anak-anakku sekalian sudah tahu apa yang menjadi faktor kecemasan itu, bagaimana cara mengatasi kecemasan itu, dan bagaimana supaya kita bisa berpikiran lebih positif lagi ke depannya. Jadi sebagai kesimpulan untuk bimbingan kita kali ini, taklukkan rasa cemas kita karena kita lebih kuat daripada rasa cemas kita tersebut. Jadi untuk lebih lanjut lagi, semoga teman-teman atau anak-anakku sekalian bisa lebih mempraktikkan hal tersebut, kayak pernafasan kalau sedang mengalami stres atau cemas, lebih belajar lagi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Bisa setiap hari, misal kamu menuliskan jurnal bahwa saya bisa, saya mampu, atau harapan-harapannya, supaya itu bisa nanti memotivasi dirinya agar kedepannya menjadi lebih baik. Mungkin untuk bimbingan kita hari ini cukup sampai sini saja. Nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Jika ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman, bisa ditanyakan sekarang, dan jika ada yang nanti kalau kita bertemu di luar bisa juga ditanyakan. Oke? Ada yang mau bertanya? Untuk sekarang Udah ini Pak. ada? Ya, Pak, habis ini bisa pulang. bisa. Yang jelas Saya pulang. hatinya sudah baik. Oh, Oke. Mungkin ya. Ini misalnya kalau kecemasannya muncul setelah selesai ujian, bagaimana itu Pak? Misalnya kan kadang muncul setelah ujian, kayak kita takut ya sampai nilainya kita tidak bagus padahal kita sudah effort, sudah usaha Pak. Itu Apakah sama juga formulanya? formulanya sama. Cukup tanamkan lagi kepada diri bahwa itu sudah menjadi usaha terbaik saya. Tarik nafas lagi Pak. Tarik nafas lagi, bisa untuk mengurangi rasa kecemasannya. Masih ada? Ya, karena sudah tidak ada, mungkin sampai di sini saja bimbingan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bisa di kelas nih Pak. Amin. Kesempatan. Terima kasih Pak. Ada yang baby di kelas. Berapa menit itu Pak Nunggu?